kita, kalau melihat ada mengerucut dua nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wakil. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Ketua Projo yang masih upayakan duet Ganjar dengan Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo Ketua Umum Relawan Projo atau Pro Jokowi, Budi Aris Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk pemilihan Presiden 2024. Menurutnya hal itu dilakukan karena dianggap keduanya bisa menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal. Ia mengungkapkan sejak awal Jokowi ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk konsistensi elektoral ke depan, tetapi situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal. Ia mengatakan saat ini Jokowi belum sepenuhnya memberikan dukungan pada Ganjar karena melihat baru 2 parpol parlemen yang mengusung Ganjar sebagai capres, yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu PDIP juga enggan memajukan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzan dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufami Dasko Ahmad mengatakan Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun keduanya tengah mencari jadwal yang tepat untuk mengadakan pertemuan tersebut. Hingga kini belum ada tanggal pasti kapan keduanya akan berkomunikasi secara langsung. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya tidak tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito, dia itu suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah, ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan beliau. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak?
Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan, dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan kedua konfigurasi capres yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau DPP Projo melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Gini, idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk, silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Gini, kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuman kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, yang kedua kan Pak, sekarang kan batas usia cawapres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya ada kan? perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh hidup di sini. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih berlaku. Baiklah Tribuners, setelah tadi breaking news di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.